Hai, welcome to my channel. Hari ini aku mau ngomongin sedikit tentang SBC Skin. Jadi kalau misalkan kamu sudah nge-follow aku udah lumayan lama, tahun lalu aku pernah mereview sebuah produk lokal, namanya adalah So Beauty. Aku suka banget sama moisturizernya, night creamnya. Ini adalah night cream terbaik lokal yang pernah ketemui karena formulasinya juara. Teksturnya, rasanya, blendingnya, occlusifnya, ngesilnya, itu enak banget. Kamu mesti tahu lah tentang si night creamnya ini karena sudah sering banget ku mention. Jadi mereka itu kemarin tuh rebranding, jadi kayak stop jualan. Jadi beberapa saat setelah aku tuh nge-review si krimnya yang keren banget ini, temen-temen pada nyariin, tapi podo nggak iso tuku. Jadi aku tuh podo dirasani, ya apa sih Pak Deko niku nge-review tapi kini gak iso tuku kan. Karena mereka sempat mau ganti nama dan sekarang sudah muncul lagi dengan nama yang baru adalah SBC Skin. Jadi pada saat proses mereka rebranding kan otomatis nggak bisa jualan toh. Jadi bagi teman-teman yang sudah selama 1 tahun penasaran dengan krimnya ini, sekarang sudah bisa dibeli. Mereka itu sebenarnya nggak cuma ganti nama, tapi juga ganti formula. Mereka mereformulasikan ulang produk-produk mereka. Untunglah 2 produk yang paling kucintai, whitening serumnya sama krimnya ini rasanya tetap sama walaupun isinya berbeda. Jadi kamu tahu kalau whitening complex serum ini ku suka karena pertama, dia teksturnya tuh bener-bener yang enak banget. Enteng, light, tapi lumayan menghidrasi, lumayan lembab. Ketika diaplikasikan, dia nyebar enak, gampang, yang nggak ada residu, tapi juga kayak lembab gitu loh. Kita lihat ingredientsnya karena ini tuh berbagai macam produk brightening dijadiin satu. Ini ada aqua, kemudian acetyl hexapeptide, kemudian capryl glycol, ada propanediol, sodium hyaluronat berfungsi untuk humectant, turunnya hyaluronic acid, kemudian ada arbutin, ada sodium ascorbic phosphate itu adalah vitamin C, kemudian ada glutathione. Di bawahnya ada beberapa macam-macam sih produk untuk melembabkan dan pengawetnya. Efeknya ini memang membuat kulitku lebih bright, noda bekas jerawat menjadi lebih tepat tersamarkan. Tapi yang paling kusuka adalah formulasi entengnya itu loh, bukan yang greasy, yang berat ngono, enggak, formulasinya enak. Kemudian produk yang paling kusuka, moisturizernya. Ini teksturnya tetap sama kayak yang dulu, bener-bener waxy, yang seal, ngelock. Jadi apapun produk sebelumnya, dia bener-bener bisa ngehandle untuk ngelocknya itu, melembabkannya dengan super-super intens. Sekarang ini mereka pakai niacinamide, bukan lagi pakai vitamin C. Jadi kalau misalkan kamu mungkin agak sensitif dengan vitamin C, agak rempong dengan vitamin C, kamu susah untuk nge-layeringnya, kamu lebih aman karena niacinamide itu lebih stabil. Nah, sekarang aku mau bahas beberapa macam produknya SBC Skin yang kemarin belum sempat aku review. Yang pertama ini adalah facial wash-nya mereka. Judulnya adalah Gentle Facial Wash for Normal and Dry Skin. Jadi memang ini didesain untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kita lihat deskripsinya, sabun pembersih wajah yang dapat membersihkan kulit wajah dari kotoran, minyak berlebih, dan sisa makeup. Kulit wajah menjadi lebih bersih, segar, dan terawat. Kita lihat ingredientsnya, ada aqua, kokami, oil betaine. Jadi mereka tidak pakai SLS, mereka pakai CAPB. Kemudian ada aloe berbensis leaf extract, ada Hamamelis virginia extract, bla bla bla. Di bawahnya biasa aja sih. Jadi memang ini non SLS. Jadi kalau misalkan kamu sensitif terhadap SLS, biasanya SLS itu membuat kulit kamu menjadi kayak ketarik kering gitu, ini aman. Ini tuh busanya tidak terlalu banyak. Ketika diaplikasikan, dia itu rada licin ngono. Jadi dipakai buat mijet-mijet tuh enak. Ketika sudah dibilas, dia tetap membuat kulitku itu lembab. Jadi bukan yang kering ketarik, nggak ono ketarik sama sekali. Enak banget. Jadi kalau kulitku lagi pas kering, lagi pas dehidrasi, ini adalah penyelamatnya. Dia juga bersih. Aku berkali-kali cek. Aku pakai kapas, aku pakai toner gitu. Itu nggak ada sisa residu apapun. Jadi aku suka banget sama ini. Lembutnya enak, bersihnya juga mantap. Jadi kamu tahu ya, sebuah cleanser bagiku itu adalah yang penting adalah tetap menjaga kelembapan kulitku. Yang kedua adalah bersih. Selama dia sudah terpenuhi itu, ya wis nggak masalah. Apalagi dengan harganya affordable, ini enak banget. Terus yang kedua adalah esi tonernya. Skin Exfoliant 2% BHA Toner. Jadi judulnya ini adalah toner BHA. Tapi kita lihat ingredientsnya. Yang pertama adalah aqua, propanediol, alkohol. Jadi memang ini ada alkoholnya. Menurut aku lumayan kerasa, tapi bukan yang drying. Kemudian ada aloe berbensis leaf extract, ada glycolic acid. Nah, itu ada AHA-nya, di bawahnya baru ada galactosyl salicilat, itu adalah BHA-nya. Di bawahnya ada chamomile, allantoin untuk melembabkan dan untuk calming gitu kan. Teksturnya dia tuh cair, bener-bener yang cair gitu. Aku bisa pakai kapas, bisa pakai tangan, dua-duanya nggak masalah. Aromanya, aku sebenarnya suka dengan aroma kimia kayak gini. Jadi, produk-produknya SBC Skin itu, mereka menurut aku adalah minim fragrance. Aku nggak suka ada produk yang kayak semacam fragrance-nya itu nutupin aroma aslinya. Jadi kamu tahu, ada beberapa produk yang apek, tapi dikasih fragrance, dikasih pewangi, jadinya tuh aneh. Jadi kayak
Kamu nyium wangi, tapi juga kamu nyium apek, nyium kimia, nyium yang aneh. Rasanya tuh menurut aku tuh kayak cucian belum kering dikasih pewangi. Tapi ini tuh nggak, bener-bener ya wis rasanya ya wis rodo apek sih emang. Cleansernya menurut aku tuh rodo apek. Acid tonernya menurut aku juga aromanya juga rada kayak kimia gitu. Tapi aku malah menghargai itu karena mereka tidak berusaha untuk nutupin aroma aslinya. Jadi rasanya tuh kayak, oh ini memang jujur isinya kayak gini gitu kan ya. Jadi balik ke performa. Menurut aku, ini lebih dominan glikoliknya. Jadi rasanya itu mirip sama AHA, bukan kayak BHA. Dia itu bisa membuat kulitku lebih halus dan lebih bright. Dia rasanya tuh nggak kayak BHA. Biasanya aku kalau pakai BHA itu blackheadku itu menjadi lebih minim, kemudian pori-pori juga menjadi lebih tersamarkan. Tapi ini nggak. Rasanya tuh kayak AHA, kayak pakai glikolik. Jadi malah nggak spesifik di BHA-nya. Untuk aku yang terbiasa pakai BHA, di salicylic acid 2%, aku dikasih galactosyl salicylic kayaknya memang kurang nampol sih. Malah lebih berasa glikoliknya. Tapi sebenarnya kayak gini juga tergantung orangnya, karena setiap orang itu punya kecenderungan lebih cocok dengan AHA atau BHA. Kalau misalkan aku sendiri ya, aku itu terbiasa pakai BHA, salicylic acid itu 2% untuk harian. Bener-bener sehari, setiap hari, bahkan sehari 2 kali. Tapi, aku tidak terbiasa pakai glikolik dalam jangka waktu panjang dengan dosis tinggi. Jadi biasanya, glikolik acid sekitar 3-5. Menurut aku itu udah cukup. Padahal, harusnya ketika dia itu disetarakan efektivitasnya, biasanya kalau salicylic acid 2% itu efektivitasnya sebanding dengan AHA 7%. Tapi aku tuh enggak. Aku lebih tahan BHA. Jadi BHA itu harus tinggi, AHA-nya itu nggak usah terlalu tinggi udah ngefek. Jadi mungkin efeknya ini terjadi gara-gara itu. Tapi kalau misalkan kamu mungkin tidak terbiasa pakai BHA yang agak tinggi, mungkin kamu masih merasakan efek BHA-nya. Jadi efeknya ini bakalan berbeda-beda setiap orang, karena ini ada glikolik, ada galactosyl salicylic, tergantung kamu itu terbiasanya pakai yang mana, dan tingkat sensitivitasmu terhadap si AHA atau BHA itu kan berbeda-beda, jadi bakalan mungkin berbeda setiap orang. Nah ini sebenarnya bisa aku pakai buat muka sama buat ketek, karena ini bisa sebagai pengganti deodoran. Kamu tahu biasanya aku tuh juga bisa pakai toner AHA untuk dipakai di ketiak untuk bisa ngontrol baunya, karena beneran deh, acid toner, AHA, dipakai di ketek itu bikin ketek nggak bau asem. Tapi memang masih becek, masih keringatan. Karena keringatan ya nggak bakal kita bisa stop kan, kecuali pakai antiperspiran. Tapi ini bisa membantu supaya ketekku tidak terlalu asem. Kemudian selanjutnya ini adalah hydrating tonernya. SBC Skin Hydrating and Refresh Toner for Normal to Dry Skin. Nah, kita lihat ingredients-nya karena secara tulisan ingredients list-nya itu menarik banget. Yang pertama ada aqua, butylene glycol, aloe barbadensis leaf extract, ada sodium hyaluronate, kemudian ada palmitoyl tripeptide, ada peptide-nya loh. Kemudian ada ceramide, ada centella acetica, ada allantoin, propylene glycol, ada chamomile, ada sodium benzoat, ada berbagai macam produk di dalamnya juga untuk berfungsi untuk melembabkan. Dari isinya, aku tuh berharap banget sama ini sebenarnya karena isinya tuh keren banget. Plus juga ini kan memang difungsikan untuk dry. Biasanya aku kalau hydrating toner untuk dry skin itu biasanya malah lebih cocok dibandingin sama untuk oily, karena aku tuh butuh bener-bener super intense hydrating toner karena aku tuh pakai berbagai macam actives kan untuk bisa mengimbangi hidrasinya. Aku tuh bener-bener butuh sesuatu yang intens. Tapi ini ternyata enteng banget. Kayaknya ini lebih cocok untuk kulit yang oily, yang kamu tuh butuh bener-bener enteng. Teksturnya tuh air, ketika diaplikasikan dia tuh kayak lembabnya tuh ringan banget, light banget. Menurut aku tuh lebih ke arah kayak calming. Jadi kalau kamu terbiasa pakai hydrating toner enteng, yang isinya itu adalah centella acetica, nah rasanya tuh mirip kayak seperti itu. Jadi enteng banget. Dia memang ada efek untuk calming soothingnya. Jadi ketika kulitku itu lagi panas-panasan, aku coba CSM1 pakai ini, dia memang membuat kulitku menjadi lebih calming. Tapi ketika aku tandemin dengan retinoid, dengan BHA, dengan glikolik, dengan retinoid, itu agak kurang. Kalau untuk selayer 2 layer, aku bener-bener butuh banyak layer. 6, 7, bahkan lebih. Jadi ini tuh boros banget, makanya gampang habis. Nah ini kalau untuk malam memang kurang, tapi untuk pagi dia cukupan. Karena memang pagi biasanya aku tidak terlalu banyak actives yang drying kan, karena pagi itu biasanya aku fokusnya adalah untuk hidrasi. Ini untuk melembabkan kulitku di pagi hari yang aku butuhnya kelembapan yang enteng, yang light. Ini memang enak. Jadi cukup selayer 2 layer aja sebenarnya udah cukup, tidak terlalu membuat kulitku tuh terlalu heavy, terlalu berminyak. Ini juga bisa banget dipakai buat sandwich karena saking entengnya. Jadi biasanya kayak misalkan
kita tunggu layer sebelumnya itu sudah meresap, kemudian di spray pakai ini. Jadi ini ku ganti ke botol spray, di spray pakai ini, kemudian nanti di layer setelahnya lagi, supaya layer setelahnya tuh dalam kondisi setengah lembab gitu, kemudian di spray lagi, jadi per layer tuh kan ada spraynya ini. Nah itu juga enak, membantu untuk menyerap per layer itu lebih gampang. Kemudian produk selanjutnya, ini bukan buat wajah, tapi buat badan. Ini adalah body brightening lotion and moisturizer. Ini adalah body lotion. Isinya adalah arbutin, ada sodium, ascorbic fosfat, sama glutathione. Jadi mirip sama si serumnya itu. Teksturnya dia krim, tapi menurut aku dia lebih ke arah oklusif. Jadi dia ngesil. Kalau kulitku itu bener-bener kering, dikasih ini sayangnya tidak cukup membuat dia itu super lembab. Jadi biasanya kalau aku pakai ini itu, aku layer dulu sebelumnya pakai body lotion yang humectant, kemudian baru di-seal pakai ini. Jadi itu lebih nampol. Atau sebelumnya aku kasih kayak body oil dulu di bagian tertentu yang butuh ekstra kelembapan, baru setelah itu dipakein si lotionnya ini. Karena dia itu kayak ngelok, kayak ngunci gitu loh. Beberapa orang yang tidak terbiasa pakai body lotion yang berat, itu memang enak karena itu tuh enteng. Tapi bagiku yang butuh ekstra hidrasi, karena mukaku tuh berminyak, tapi badanku tuh super kering. Jadi aku tuh butuh bener-bener lembab banget di tangan, di kaki. Jadi ini tuh aku pakai setelah aku tuh pakai body lotion yang humectant atau pakai body oil. Efeknya apa? Ini tuh membantu di kulitku. Kamu tahu di sini tuh ada belang biasanya. Di sini tuh karena ada jam tangan, jadi tuh ada belangnya. Tapi setelah aku pakai ini, belangnya tuh berkurang sekarang. Dia itu rodok, warnanya tuh merata. Aku sayangnya tidak foto before after karena aku rasa aku pakai ini tuh kayak yowis lah, pakai aja gitu kan ya. Tapi ternyata setelah sekian lama aku baru notice ternyata ini tuh warnanya sekarang sudah hampir merata. Memang tidak bener-bener full murni sama gitu ya, tapi sudah jauh lebih mending dibandingin zaman dulu sing gosong ini kayak. Ya Allah, zaman biyen itu kayak belang blonteng ngono kan. Sekarang ternyata dia sudah mendingan pakai si ini. Efek brighteningnya menurut aku memang dapat. Jadi tadi sekilas tentang produk-produknya SBC Skin. Favoritku tetap sama, night creamnya sama serumnya. Wow, aku suka banget sama teksturnya si night creamnya. Walaupun mereka berubah formulasi, kemarin aku sempat cobain. Sebenarnya dua produk itu nggak aku cobain selama 2 bulanan ini. Kemarin aku cuman cobain 1 minggu, aku ngerasa bahwa oh ini sama kayak yang dulu, ya sudah aku stop aja. Tapi produk-produk baru yang aku cobain ini, mulai dari cleansernya, aku suka banget sama cleansernya, kemudian esi tonernya, hydrating tonernya, sama si body lotionnya ini menurut aku oke. Terutama body lotionnya. Bantu banget untuk membuat kulitku yang belang menjadi merata kembali. Ya kan, aku tidak butuh kulitku menjadi lebih putih atau gimana, enggak. Oh ya, ngomong-ngomong tentang whitening dan brightening. Kemarin sempat kayak semacam teman-teman itu rodok lumayan protes dengan penamaan whitening serum. Tapi seperti yang kamu tahu bahwa aku tuh sebenarnya nggak peduli tentang nama, apapun namanya, aku peduli dengan isinya. Kalau memang isinya itu adalah arbutin, ini isinya adalah vitamin C, glutathione, apapun namanya, dia mau nyebutnya dia brightening, mau whitening, selama memang isinya itu, cara kerjanya seperti itu, aku nggak terlalu peduli. Jadi, mau ini namanya apa, memang cara kerjanya sebagai arbutin, sebagai vitamin C, sebagai glutathione, ya sudah. Aku tidak peduli, yang penting adalah efek dan formulasinya. Jadi sekian aja sedikit tentang SBC Skin. Untuk link pembeliannya nanti kamu bisa lihat di description box, aku nanti taruh di sana. Jadi thank you so much for watching, semoga berfaedah. See you!